إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Jumat yang mulia ini, pertama kali yang khatib ingin sampaikan adalah wasiat agung yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan diwasiatkan oleh para nabi kepada umatnya. Begitu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian yaitu kaum muslimin dengan wasiat yang sama, yaitu anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat ini pula lah yang khatib sampaikan kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dalam khutbah kali ini, amanah yang disampaikan pengurus adalah menyampaikan tentang fadilah bulan-bulan haram. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah tetapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya adalah 12 bulan. Kemudian lanjutan ayat itu, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Qatadah mengatakan, kenapa disebut dengan bulan haram? Lianna fihi yu'zamu al-ajr mimman amila salihah. Karena di dalam bulan tersebut Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal kebaikan. Wa yudha'afu adz-dzanbu liman fa'ala sayyi'at, dan akan dilipat gandakan dosa, tidak sebagaimana dosa-dosa pada bulan yang lain ketika seorang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram tersebut. Itulah kenapa disebut dengan minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah bulan-bulan yang haram. Lalu apa saja bulan haram itu? Di dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathun mutawaliyatun, ada 3 bulan haram yang datang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Kemudian satu lagi, wa Rajabul Mudhar, dan bulan Rajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita sedang berada di bulan Rajab, sebuah bulan untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, bulan di antara bulan-bulan haram. Kemudian setelah menyebutkan
minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Imam Al-Baqawi mengatakan dia maksudkan agama yang lurus di sini adalah al-hisabul qayyimah, hitungan yang lurus yang tidak akan meleset. Sebagian ulama mengatakan dinul qayyim adalah agama tauhid, di mana pada bulan-bulan haram sebagian atau kebanyakan orang-orang jahiliyah mereka melakukan ritual-ritual khusus untuk melakukan peribadatan khusus pada dewa-dewa sembahan mereka, sehingga mereka melakukan gulu terhadap agama yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Sehingga Allah menyebutkan dari dinul qayyim, ia adalah agama yang lurus, sehingga tidak boleh seorang menyimpangkan atau menyelewengkan daripada ketentuan yang semestinya. Kemudian Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah amalan yang disebutkan di dalam ayat 36 surah At-Taubah itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan kezaliman tersebut? Al-Imam Al-Tabari mengatakan ada dua jenis kezaliman yang dimaksudkan. Yang pertama adalah fi'lul ma'asi, melakukan perbuatan yang dilarang Allah dari kemaksiatan, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, melakukan perbuatan yang menyalahi Allah dan Rasulnya. Kemudian bentuk kedua daripada perbuatan tersebut adalah kezaliman terhadap diri sendiri, itu adalah watarkut ta'ah, yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian ayat itu dilanjutkan wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah kaum musyrikin secara menyeluruh. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama bahwa sebuah ayat harus ditafsirkan dengan ayat. Karena jika seseorang hanya berhenti sampai di sini, maka mereka akan membabi buta, menyerang, memerangi orang-orang musyrik. Padahal kelengkapan ayat ini adalah waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah kaum musyrikin itu secara utuh, sebagaimana mereka juga memerangi kalian. Maka disinilah kemudian para ulama membagi kaum musyrikin, kaum kafir itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kafir harbi, yang melakukan permusuhan secara nyata kepada kaum muslimin, di mana ketika mereka melakukan penganiayaan, melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin diizinkan untuk membalasnya. Jenis kedua adalah kafir harbi, kafir zimmi, di mana kafir ini mereka adalah orang-orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin, kemudian mereka tidak melakukan bentuk kezaliman apapun, bahkan mereka melakukan kebaikan kepada kaum muslimin. Jenis kafir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala dhimmiyan faqad qatalani, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memerangi orang-orang kafir dhimmi, orang-orang kafir yang bersahabat dengan kaum muslimin, maka sungguh ia telah memerangi diriku. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Betapa indah ajaran ayat ini, di mana kita pada bulan haram diperintahkan untuk menegakkan agama Allah yang lurus, menghilangkan segala jenis kesyirikan, menegakkan ketauhidan. Kemudian Allah menawarkan pahala yang luar biasa, ditingkatkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Begitupun orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka diancam dengan ancaman yang lebih besar. Apakah kezaliman di selain bulan-bulan tersebut akan dibiarkan? Tidak. Tapi kenapa di bulan ini ditekankan untuk ditinggalkan? Hal itu menunjukkan keutamaan daripada bulan tersebut. Apakah amalan-amalan menegakkan syariat hanya pada bulan-bulan tersebut?
Tidak. Tapi kenapa Allah memuji orang-orang yang melakukan pada bulan itu? Menunjukkan bahwasanya amalan di bulan tersebut adalah sebuah syiar yang akan menegakkan agama Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang-orang yang menegakkan syiar-syiar agama Allah itu adalah bagian daripada ketakwaan di dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah bulan-bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan melatih kita, mentarbiyah kita, mentraining kita untuk meninggalkan kemaksiatan pada bulan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ar-Rajul Al-Bahili, seorang dari Al-Bahil. Maka setelah ia berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut melakukan puasa setiap hari dan puasa setiap hari. Selama 1 tahun ia berpisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berikutnya ia pun sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu kembali. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mengenalinya. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau telah melupakanku?" "Siapa engkau?" kata Nabi. Maka orang itu mengatakan, "Ana rajulu al-bahi." Aku adalah orang al-bahi yang dulu pernah bertemu dengan engkau. Kemudian Nabi pun kaget. Kenapa keadaanmu seperti ini? Karena orang tersebut berpakaian jompang-camping, badannya semakin kurus, kelopak matanya semakin cekung, dan rambutnya pun juga acak-acakan. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sejak aku berpisah dengan engkau tahun yang lalu sampai hari ini aku berpuasa setiap hari. Aku melakukan puasa terus menerus dan aku hanya meninggalkan puasa itu di hari-hari yang diharamkan oleh Allah." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lima tu'adzimu nafsak." Wahai fulan, kenapa engkau menyiksa dirimu sendiri? Maka orang itu pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menyebut atau menyiksa diriku sendiri? Tunjukkanlah kepadamu cara berpuasa yang benar." Maka Nabi pun menunjukkan, "Berpuasalah 3 hari setiap bulan." Wahai Rasulullah, jika 3 hari setiap bulan, aku lebih kuat daripada itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, "Berpuasalah Senin tambah dengan Senin dan Kamis." Maka ia mengatakan, "Aku lebih kuat daripada itu, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan tawaran, "Jika demikian, berpuasalah pada bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab." Masyaallah muslimin rahimahullah. Riwayat Al-Bahili ini adalah menunjukkan keutamaan bulan-bulan haram di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seseorang untuk berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Maka orang itu juga mengatakan, "Aku lebih kuat daripada itu, wahai Rasulullah." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran yang puncak, "Berpuasalah yang terbaik jika engkau menginginkan, yaitu puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sehari berpuasa dan sehari berbuka, dan tinggalkanlah puasa pada bulan-bulan atau hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Masyaallah muslimin rahimahullah, itulah sekelumit daripada keutamaan bulan-bulan haram adalah kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan ini, karena ini adalah sebuah mukaddimah untuk menuju bulan agung, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Selanjutnya, mengakhiri khutbah ini, Khatib ingin menyampaikan sebuah perintah yang sangat agung yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang tidak hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman,
namun Allah dan para malaikatnya pun juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang banyak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.